hal lain juga yang ingin saya berikan perspektif, Dewan Pers selama ini sudah ada sekitar sampai 18 kota provinsi yang sudah kita keliling, kita melakukan workshop pemilu. Salah satu poin yang yang disampaikan oleh kami di dalam pada saat pilkada itu ada workshop pemilu itu adalah ya pers juga harus memberikan perspektif yang setara dan seimbang demi kepentingan publik ya. Setara dan seimbangnya itu adalah demi kepentingan publik. Untuk apa? Untuk semua kelompok termasuk perempuan, kaum disabilitas dan lain-lain. Karena memiliki hak politik yang sama. Saya katakan di sini hak politik yang sama, siapapun hak politik di negara kita, tidak melihat gender, tidak melihat miskin atau kaya, tidak melihat statusnya punya media atau tidak apanya ini, mereka punya hak yang sama dalam memilih dan dipilih. Jadi pertama yang harus dipahami itu adalah pemahaman regulasi pemilu dan keberpihakan untuk perempuan. Seperti apa? Keberpihakan untuk perempuan jelas di sini ada kuota 30% untuk perempuan. Tapi saya mungkin ingin berbagi ya. Sangat susah atau sulit partai untuk memenuhi kuota itu. Karena mereka tidak mempersiapkan sejak awal bagaimana pentingnya perempuan ada di situ dan bagaimana perempuan dibutuhkan untuk menjadi kader-kader pemimpin bangsa. Sehingga urutan pertama itu laki-laki, urutan kedua laki-laki, urutan ketiga perempuan, nah biasanya kelima itu perempuan dan lain-lain, dan akhirnya mereka tidak terpilih gitu kan. Meskipun sekarang kan bukan berdasarkan nomor urut gitu kan, tetapi tetap aja suara kan bisa dipindah-pindah gitu kan. Artinya kesempatan seorang perempuan untuk menjadi legislator itu juga berat sekali. Mereka yang memiliki popularitas tinggi kemudian dikonversi menjadi elektabilitas yang juga tinggi, itu kebanyakan mereka yang artis, mereka yang selebritis dan lain-lain, dan mereka terpilih. Nah, tetapi yang berkualitas baik dan lain-lain, mereka tidak punya kesempatan yang sama seperti itu. Karena banyak dukungan-dukungan dari belakang yang memang kurang. Nah, itu. Jadi perempuan itu sangat memiliki batasan-batasan ketika dia mau bergerak di bidang politik, misalkan kepemilian dan lain-lain. Ya, memang seperti itu fakta-faktanya. Saya kira ini harus ada dorongan yang kuat dari civil society untuk mengubah regulasi ini. Seperti apa regulasinya gitu kan. Memang di dalam beberapa dapil ada perempuan nomor 1, kemudian nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, nomor yang urutan keempatnya perempuan lagi, seperti itu ada. Tapi sekali lagi memang persiapan dari partai politik itu sangat sulit karena mereka tuh tidak mempersiapkan diri sejak awal. Harusnya kan dari 5 tahun sebelumnya dia udah siapkan ini caleg-calegnya, ini masukan seperti itu. Nah, itu mungkin harus harus dilihat, serta konsistensi dari penyelenggara pemilu juga penting gitu. Dan konsistensi ini kan dilihat kan, tadi ada yang 28%, tidak memenuhi 30%, bahkan ada yang 25% gitu kan, karena berat sekali. Kemudian yang kedua, kesempatan dari partai politik dalam menjalin calon-calon legislator, kepala daerah untuk menjadi kontestan pilkada. Nah, ini yang nomor 2 itu adalah saat ini ketika pilkada tahun 2024 November nanti itu kebanyakan dari partai politik hanya melihat mereka mengambil calon-calon perempuan itu karena dia famous, karena dia selebritis, karena dia artis, bukan karena emang kebutuhan ya, bukan karena keharusan, bukan seperti itu. Nah, mungkin ini juga adalah pendidikan atau edukasi politik yang harus dilihat seperti apa, dan saya kira perempuan harus memiliki kesetaraan yang sama di sini gitu kan. Kemudian selain itu adalah ada kebijakan partai politik di internal dalam memberikan kesempatan terhadap kaum perempuan. Nah, kebijakan ini yang jarang dimiliki oleh partai politik. Ini harusnya ada dalam undang-undang partai politik, harus didorong. Yang ada dalam undang-undang partai politik itu adalah
kuota 30% itu. Tetapi seperti apa kebijakan internalnya itu harus didorong oleh undang-undang. Siapa yang bisa mendorong itu? Ya civil society, teman-teman jurnalis dan lain-lain gitu. Ini punya kesempatan yang sama. Kemudian yang jauh lebih penting yang saya lihat gitu tadi, karena saya kan beberapa saya baca-baca, saya lihat juga, kemudian saya juga termasuk orang yang sangat terenyuh, yang sangat terganggu gitu kan dengan poin 4 ini. Perlunya regulasi khusus terkait perempuan yang sering menjadi food getter, iklan kampanye dan lain-lain. Ini penting ini. Kadang kadang partai politik mengundang perempuan, artis, kemudian menjadi food getter, kemudian posisinya seperti apa, dengan hanya menjadi food getter aja, gitu. Nah ini posisi dia tidak menjadi calon pemimpin tapi food getter aja, ya tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari strategi kampanye. Tapi bagaimana caranya, gitu kan? Selain itu juga iklan yang sering banyak mengeksploitasi perempuan-perempuan itu banyak sekali. Betapa dominannya iklan baik di baliho maupun video dan lain-lain, kemudian yang mengeksploitasi perempuan. Nah itu yang harus dicek seperti apa regulasinya. Belum lagi pemberitaan ketika ada caleg perempuan kemudian dia nyalon, ada yang miring-miring, itu masih dibawa ke hal-hal yang tidak etis menurut saya. Hal-hal yang berbau pornografi, yang clickbait dan lain-lain. Saya tadi baca sekilas di sini sama ada gitu kan di buku panduan peliputan pemilu itu. Nah itu yang terjadi. Nah itu yang dilakukan oleh pers gitu kan. Pers juga punya PR yang sama. PR yang saya lihat itu adalah salah satu bagaimana di dapur redaksi kita harus memiliki kebijakan-kebijakan etik ketika kita dalam membuat pemberitaan tentang calon-calon pemimpin perempuan. Nah seperti itu. Ada disebutkanlah calon pemimpin perempuan yang stres, kemudian juga berbau-bau ke arah pornografi dan lain-lain. Dan ini hanya untuk mendulang clickbait aja. Ini problem di kita. Jadi panduan jurnalistiknya juga perlu diperhatikan.